Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, hari ini kita akan mencoba untuk memahami, untuk punya satu persepsi yang sama tentang apa sih diet populer, diet yang ada di masyarakat sekarang ini. Kemarin kita sudah coba singgung diet, ya. Diet yang barangkali belum terbukti secara ilmiah, tapi sudah diterapkan di banyak masyarakat. Harapannya bisa menurunkan berat badan dengan instan, cepat, mudah, dan apa namanya menarik. Nah, ini kita akan diskusikan serta beberapa jenis diet yang memang scientifically proven. Jadi memang betul-betul sudah terbukti secara ilmiah. Nah, kita akan masuk ke obesitas dan overweight menjadi topik utama di hari ini. Di sini ada informasi bahwa apa sih yang disebut dengan obesitas? Harapannya kita punya semua persepsi bahwa obesitas ataupun juga overweight, kegemukan ataupun kegemukan dengan risiko itu muncul ketika ada massa lemak yang berlebih. Bisa dengar adiposa yang berlebih. Kok bisa berlebih? Nah, tidak seimbang. Tidak seimbang antara tidak seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Kita dapat energi lewat apa? Hanya makan, kok. Hanya makan. Untuk kalian seperti ini, Anda makan lewat mulut. Tidak ada sumber energi lain kecuali makan yang lewat mulut. Kalau teman-teman yang sedang belajar muslim, ini lewat intravena, tapi kalau tidak menuju infus, yang ada infus lewat apa? Parenteral, maka infusnya itu sekali dari satu koma dan lain-lain itu mereka lewat makanan dari infus. Tetapi kalau tidak ada masuk di dalam itu, sangat dalam maka mulut kan semuanya lewat makan, lewat minum. Nah, yang itu permasalahan adalah ketika tidak terjadi keseimbangan antara yang dimakan dan yang dikeluarkan. Dikeluarkan dalam bentuk apa? Kalau kita dapat energi lewat makan, oke, intake asupan. Kita mengeluarkan energi lewat apa? No, kita mengeluarkan energi lewat kita salah satunya dos. Kok disebut tidak seimbang? Ya, keseimbangan adalah masuk dalam dua. Kalau tidak seimbang, maka di sini esensinya adalah yang keluar lebih sedikit dibandingkan yang masuk. Gitu kan? Pak, tapi saya makannya dikit. Maka artinya ya ketika di dalam benak kita pengeluaran energi hanya aktivitas. Padahal yang disebut dengan pengeluaran energi itu apa aja? Ini kalau seimbang. Input itu dari makan. Kalau output dari aktivitas fisik, oke. Apalagi sama aja. Apalagi yuk, usah ketawa. Teman salah nggak mas? Jangan biasakan dulu. Apalagi setelah aktivitas fisik sudah selesai. Kamu mengeluarkan energi, komponen pengeluaran energi itu apa aja? Fisiologi semester 2. Apa itu kinerja organ? Apa itu metabolisme? Selain itu lebih spesifik. Apa? Oke, BMR, basal metabolisme. Apalagi? Ayo. Semester 2. Semester 3 juga di makro pasti ada. Apa? Kita ngeluarin energi nih.
Setiap hari kamu makan 1.500 sampai 2.000 kalori. Tapi orang yang mengeluh tuh nggak gemuk-gemuk kan? Karena kan dikeluarkan lah. Saya nggak pernah Pak. Saya nggak pernah kepikiran Pak keluar dari kita motor bla bla bla. Ya, karena aktivitas fisik secapek-capeknya kamu mau pingsan pun mau olahraga itu hanya mengeluarkan sekitar 300 sampai 500 kakal maksimal. Sampai mau pingsan pun itu sudah masuk BMR. Apalagi kecuali lebih diperjelas lagi bisa. BMR, basal metabolisme itulah yang paling gede. Otakmu kerja, jantungmu kerja nggak stop-stop toh, parumu kerja nggak stop-stop toh, pencernaanmu, hepamu, semuanya itu kerja tanpa kamu sadari dan itu nggak stop. Dan itu bukan pakai baterai, semuanya pakai energi. Jadi basal metabolisme inilah yang porsinya gede banget. Apalagi setelah B, basal metabolisme dan aktivitas fisik. Jangan cuma nyatet, ayo ngomong. Punya pendapat, salah nggak? Saya nggak pernah makan makanan. Ya iya, kalau misalnya kalau punya itu infeksi bisa mengeluarkan energi, tapi ketika sehat, betul sebenarnya. Ketika kita infeksi, pengeluaran energi memang gede banget. Jadi infeksi, tapi ini kondisi khusus. Ketika memang sedang infeksi. Jika sehat, apalagi sehat. Stres, in case stres itu yang nanti meningkatkan rasa bagus. Apa? Gimana? Tidur. Tidur itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dari dua, mikir, ngomong, nulis, sampai olahraga. Sinyal dari kita kan kalau dari semuanya maksudnya pada diri apalagi aku timbulnya makronutrien apa timbulnya makronutrien atau timbulnya makanan. Ini nanti mengarah kenapa diet untuk obesitas itu pengeluaran kalori. Ibunya adalah ya, kemudian apa? Pengeluaran energi kita yang ketiga setelah kita sekarang rasa metabolisme apa? Puasa besok efek belajar mulai dari sensor ini bisa benar. Setiap kemungkinan saya tulis tentang dari penghitungan dan sudah dibikin semuanya untuk memenuhi berapa sih untuk memenuhi kebutuhan output yang berapa harus setiap hari output. Kalau nggak memenuhi output, makin harus terjadi. Jadi tapi kalau ini tidak turun karena outputnya terpenuhi mungkin tidak bisa dari jumlahnya. Outputnya adalah yang pertama aktivitas fisik kita memang nggak bisa pungkiri kita aktivitas fisik. Saya ngomong dengan berdiri, saya minum, saya berpikir, saya tidur, itu juga ngeluarin energi. Betul. Tapi memang nggak seberapa. Yang kedua basal metabolisme rate itulah yang paling gede. Bahkan kalian bisa menghitung basal metabolisme rate kalian masing-masing dengan lurus. Mungkin selama ini diajarkan Harris Benedict, tapi saya menyuruh kalian tinggalkan Harris Benedict, kita fokus sama Mifflin. Di situ sudah ada RMR, ya, di situ pakai Mifflin.
sudah diketahui, bisa diketahui dan bisa dihitung. Rata-rata bisa sampai 1.300, bisa sampai 1.500. Gede banget. Nggak ngapa-ngapain loh, padahal cuma tidur loh, Pak. Tapi otakmu kerja. Otakmu kerja. Ya kan? Itu mengeluarkan energi banyak banget. Yang ketiga adalah efek thermal. Efek thermal inilah yang tubuhmu keluarkan ketika tubuhmu mendapatkan makanmu diolah, makanmu di metabolisme, makanmu menghasilkan panas. Di dalam metabolisme itu kamu utang ATP. Ingat, sempat ingat ada proses utang ATP untuk kemudian memetabolisme zat gizi khususnya protein, kemudian baru dibalas dengan ATP produksi dari protein yang lebih sedikit dari yang itu. Oke, maka kelebihan lemak itu ketika inputnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan output. Lebih banyak, maka jadinya lebih berat ya. Jadi gini ya, kan lebih berat ya, timbangannya jadi lebih berat, lebih banyak yang dimasukkan ke dalam tubuh dibandingkan yang dikeluarkan apa namanya lewat beberapa output. Ketika di dalam input dan itu menyebabkan lemaknya berlebih, apakah artinya kita outputnya itu dari lemak? Oh, artinya kamu gemuk lagi, kamu kepanjangan makan lemak. Nah, ya, jadi kalau misalkan kelebihannya itu tetap disimpan di dalam bentuk betul. Karena ternyata yang bikin kita gemuk bukan lemak. Yang bikin kita gemuk cenderung adalah karbohidrat. Lemak bisa, ya. Seberapa sih kamu banyak makan lemak? Untuk masyarakat Indonesia ya. Oh, Pak, sampai makan lemak gorengan banyak banget. Iya, tapi lemaknya apa? Kalau kita lihat persentase karbohidrat, lemak, protein dibandingkan dengan total kebutuhan energi, lemak sekitar berapa? Berapa persen? Pernah ngitung ya kebutuhan energi? 2000 misalnya. 2100 kita ya. 2100 karbohidrat berapa persennya sendiri? Siapa? Karbohidrat. Jujur sama saya, pernah dapat itu atau belum? Karbohidrat ini untuk diet umum ya, diet umum. Karbohidrat berapa persen, lemak berapa persen, protein berapa persen? Karbohidrat berapa persen? Pernah dapat ini belum? Pernah belum? Kalau belum pernah saya nggak mungkin nanyakan. Maka saya kasih tahu. Tapi pernah belum? 2000 kalori, hitung-hitunganku dari BMR ditambahkan dikalikan dengan aktivitas fisik. Kalau Mifri, nanti ketemu misalnya 2000. 2000 itu artinya karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa persen. Ini sudah pernah diajari dulu. Nah, karbohidrat berapa persen? Enggak ngerti. Di kelas saya nggak ada ingatan lagi ya. Maksud saya tidak ada proses nanti mengingat-ingat lagi karena di sini sudah arahnya sudah lebih dari mengingat sampai menganalisis sampai merancang. Oke, jadi ke depan setelah mengikuti kelas saya tidak ada proses recall mengingat dulu Pak Dian ngomong apa ya, oh sekarang ngomong kayak gitu. Sudah penerapan. Karena nanti kamu ketemu klien tidak ada proses edukasi. Kalau menghitung miflin begini, langsung aplikasinya. Wes saya mau tahu nih 1 juta. Dietnya apa? Makan apa? Gitu tuh. Artinya di dalam otakmu sudah harus berpikir klien nggak mau tahu. Ya enggak. Maka tidak ada proses recallan lagi. Tidak ada proses mengingat lagi. Hanya untuk proses yang prosesnya mengingat itu. Tidak ada kayak gitu lagi ya. Karbohidrat
Itu kalau untuk orang diet yang normal itu sekitar 50 sampai 65%. Lemak berapa? Enggak 20 jadi. Kalau makan karbohidrat 20%. Bisa asam urat, bisa meninggal juga. Lemak itu sekitar 20 sampai 25%. Protein itu 10 sampai 15%. Angkanya tidak mau tenang. Angkanya boleh naik turun. Angkanya tidak fix 20 bulat, 30 bulat, 60 bulat, enggak. Angkanya bisa disesuaikan. Keterampilan kita yang enggak dipunya sama tenaga kesehatan lain, translating. Pak, perhatikan. Kebutuhannya berapa? 2100. 2100 per hari. Karbohidratnya berapa? 60%. Oke, karbohidrat 60% itu artinya berapa gram karbohidrat? Oh, dibagi, sorry, di apa namanya, di dibagi 4, dibagi 4 dari menjadi gram, ya, dibagi 4, misalnya 300, oke, 300 gram karbohidrat, 300 gram karbohidrat itu berapa sih? Berapa makan kopi, berapa makan gula, berapa makan misalnya, ya enggak. Orang kan berpikir, kebutuhanmu berapa kalori karbohidrat 300 gram. Oh, apakah orang akan memakai kamu kalau untuk informasi kayak gitu aja? Enggak. Kamu makan nasi, sekali makan 100 gram. 100 gram nasi itu 40 gram karbohidrat. Kebutuhanmu 300 karbohidrat, maka sehari 3 kali makan nasi itu baru 120 karbohidrat per makannya 100 gram, ya kan? URT 100 gram karbohidrat, 40 gram, maaf, 100 gram nasi, 40 gram karbohidrat. Kebutuhanmu 300 gram karbohidrat, maka 100 gram nasi kurang, ya enggak? Maka sekali makan bolehlah 150 gram. Dapat itu kamu 50 gram karbohidrat. Satu kali makan. Makanmu enggak cuma nasi. Nasi ada apa, ada apa, ada apa. Enggak cuma sarapan, tapi juga makan siang, ya juga makan malam. Enggak cuma makan siang, makan malam, sarapan. Ada snack pagi, snack sore. Ya enggak? Semuanya ditranslate dalam bentuk makanan. Karbohidratnya sekitar 300. Lemaknya sekitar berapa gram, berapa lemak ini di sini. Terus kemudian proteinnya berapa. Sehingga orang hanya tahu, coba dong susunkan saya meal plan untuk 1 minggu, 1 bulan. Saya tahu dan bayar kamu. Ya kan? Apakah orang mau itu kebutuhan energi aja, mana bayar? Dia bisa apa? Nangkep sekarang. Nah, itu kombinasi semua mata kuliah. Ingat, dari IPM, kuliner, gizi dasar, dietetik, ya kan? Kepakai dalam satu kegiatan. Maka kalau kamu sistemnya masih recall, masih mengingat, itu materi apa, itu orang akan gue. Otakmu masih harganya mahal pemberian dari Tuhan, so. Belum pernah dipakai sekali. Karena isinya cuma kayak gelas kosong, ya tak kasih informasi. Gelasnya penuh, informasinya dibuang, diisi gelas lagi. Penuh, dibuang, ganti isi lagi. Jadi ketika setiap semester baru, semester kemarin lupa, nggak apa-apa, isinya cuma mengingat. Ke depan kita nggak cuma mengingat-ingat lagi. Ya, jadi jangan mengandalkan ingatanmu, ingatan ikan. Ingatan saya juga ingatan ikan. Maka saya nyatet. Maka teman-teman juga nyatet. Gitu ya. Oke. Betul tadi, karbohidrat yang menyebabkan lemaknya meningkat. Nah, lemaknya ini ternyata, lemaknya cuma 20%, karbohidratnya 60%. Ya, kalau kita bisa beli lemak, sumber lemak utama di masyarakat Indonesia apa? Yang paling sering kamu konsumsi sebagai sumber lemak adalah minyak. Pernahkah kamu makan daging untuk memenuhi kebutuhan lemakmu? Enggak. Daging itu lemaknya malah rendah. Ya kan? Kan kamu nggak makan gaji, gaji, jaringan lemak dari sapi itu yang kuning, klenyer-klenyer. Setiap hari nggak makan itu, toh. Kalaupun makan daging, ya daging, atau itu kan protein.
Iya kan? Tapi kamu lemaknya berlebih, itu justru dari minyak. Itu pun nggak seberapa sumbangannya dibandingkan karbohidrat. Makan cake, gula, cemilan, nasinya berlebih, betul? Itu yang membuat kita obesitas itu naik. Dari anak kecil sudah obes. Kemarin ada kasus ya, dapatnya SKM, isinya gula. Setiap hari makan gula. Padahal kental manis itu hanya ditujukan untuk bikin topping, bukan satu saset dipakai semua. Apalagi digantikan sebagai penggantinya susu, bukan. Nangkep ya? Jadi orang gemuk karena ternyata inputnya lebih, outputnya kurang karena dia nggak kemana-mana. Pak, tapi kan anak kecil sedang masa pertumbuhan. Iya, tapi masa pertumbuhannya, energi yang digunakan untuk tumbuh tidak sebanding dengan apa yang masuk. Masuknya banyak banget. Nangkep ya? Karena banyak disimpan. Disimpannya dalam bentuk apa? Lemak. Gula kan glikogen, Pak. Kok jadi lemak? Nanti belajar lagi makronutrien, metabolisme. Di situ ada apa asetil CoA bisa jadi asam lemak dari piruvatnya. Yaitu ada transfer. Kamu kebanyakan makan gula bukan hanya diabetes, gemuk. Ya, jadi simpanan glukosa betul glikogen utamanya. Tapi kalau glikogen hepar atau glikogen otot sudah full capacity, akan diarahkan ke penyimpanan dalam bentuk lemak. Gitu ya. Kalau protein kan, protein ora iso disimpan. Kenapa? Karena thermal proteinnya lebih gede. Nanti kita jelaskan itu mungkin kalau nggak hari ini, mungkin di pertemuan minggu depan, di pertemuan sesi keduanya. Nah, ini cara menghitung seseorang gemuk atau nggak gemuk, obesitas atau nggak obesitas, ukur BMI-nya, ukur indeks massa tubuhnya. Atau kalau enggak, ukur lingkar pinggangnya berapa senti, gitu ya. Atau kalau enggak, pakai skinful kaliper. Kalau punyanya itu, kalau punya lebih bagus bisa pakai bioimpedance, BIA. Ya, dia bisa mendeteksi jaringan lemakmu berapa persen. Kalau pakai skinful kadang jepit kulit kadang atau tulang mungkin atau nggak pas, itu kan terambil nggak terambilnya toh. Nah, itu cara mengukur kita gemuk nggak gemuk. Sesuatu yang bukan dari subjektif. Kok kamu nampak gemuk nih? Kok kamu nampak kurus? Bukan juga dari foto atau kamera di depan cermin. Jadi semuanya harus objektif lewat ukuran. Oke? Dan prevalensinya sekarang naik semua. Walaupun memang ada orang-orang yang sekarang ini mengalami kurus atau sakit tertentu yang memang ada, tetapi gemuk meningkat persentasenya. Kenapa harus diatasi? Karena ternyata obesitas sekarang dianggap sebagai sebuah penyakit. Ya, cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh darah. Cardiovascular disease itu nanti klaster penyakit isinya jantung koroner, jantung gagal jantung, jantung kongestif, hipertensi, stroke itu masuk dalam klaster penyakit cardiovascular disease gitu ya. Dan ternyata saya selalu ngomong sama teman-teman dan mencoba untuk menanamkan hal yang sama bahwa gemuk tidak bahagia. Karena orang semakin gemuk, risiko penyakit-penyakit tersebut semakin tinggi. Gitu ya. Jadi tidak ada kata bahagia di dalam gemuk. Itu hanya hiburanmu. Dan kamu bisa lebih makin bahagia ketika berat badanmu bisa makin turun, makin turun. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana cara menurunkan? Ya kan? Nah, itulah teman-teman kenapa ikut kuliah. Itu bukan buat teman-teman yang sudah kecil makin kecil, bukan. Yang kecil tahu caranya naik, yang gemuk tahu caranya turun. Kalau dilakukan, orang dilakukan, ya apa-apa, kan badannya sendiri. Gitu ya, tapi kamu punya privilege untuk tahu. Gitu ya. Nah, sama kalau mau saya kurus mau gimana Pak? Ya sudah, inputmu dinaikin dibandingkan output kan gitu. Tapi saya makan udah banyak Pak. Benar. Makan apa? Kan sudah dihitung kebutuhan energinya belum? Sudah Pak. Makannya berapa? Wah saya tuh makan sampai kenyang. Coba dihitung dulu.
Jangan-jangan cuma persepsimu. Jangan-jangan yang kamu makan memang hanya mengenyangkan tapi miskin gizi. Ya, kalorinya sedikit, karbohidratnya sedikit, lemaknya dikit, proteinnya dikit, tapi seratnya banyak. Jadi kan bikin kenyang. Misalnya gitu. Itu makanya kita jangan langsung menjudge, wah kamu kebanyakan makan atau kamu makanmu memang kurang. Ya dihitung dulu, diperhatikan, gitu ya. Nah, obesitas itu sekarang dianggap sebagai penyakit di mana dulu bukan sebagai penyakit, sekarang sudah sebagai penyakit. Kenapa? Karena banyak masalah muncul di dalam kondisi seorang yang obesitas. Gitu. Nah, ini kita bisa menangani obesitas dengan apa? Ada 5 langkah, 5 hal intervensi gizi, artinya dikasih diet. Yang kedua adalah ya coba lebih rutin aktivitas fisik dong. Ini Stikes mengapprove akhirnya rutin senam akan sebagai usaha. Masa orang gizi gendut-gendut, sorry, bukan body shaming maksud saya. Tapi kok bisa orang gizi gemuk-gemuk? Lah kamu belajar apa? Kayak orang ekonomi isinya utang tok misalnya gitu. Ya kan? Orang hukum malah apa namanya terlibat masalah hukum. Kamu nggak belajar misalnya gitu ya. Orang keperawatan, orang gizi kok sakit-sakitan. Sakit-sakitannya ternyata lebih banyak karena kurang aktivitas, makannya jelek. Gitu. Jadi ininya jadi lebih tinggi, ya kan? Aktivitas fisiknya, tapi kan dikit Pak. Nah, dikit aja nggak dilakukan. BMR-nya perempuan itu lebih kecil loh dibandingkan laki-laki. Saya nggak ngapa-ngapain itu lebih cepat kurus dibandingkan kamu. Karena laki-laki sama perempuan, BMR-nya nanti faktornya mempengaruhi beda-beda. Kita mungkin diskusikan itu nanti bukan diskusikan, sebenarnya itu mata kuliah lain. Kemudian terapi perilaku, ada konseling. Di sini barangkali terapi perilaku kaitannya sama kalau stres makan, kalau stres mager tidur nangis, nggak mau ngapa-ngapain misalnya. Kalau kalau aktivitas fisik cenderung tidak ngapa-ngapa apalagi setelah kuliah, ngapain sih olahraga? Olahraga kan kalau dulu mata kuliah, mata pelajaran mungkin sempat ngapain sih olahraga? Gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sikap dan perilaku. Maka ada terapi perubahan perilaku. Yang keempat, kan mungkin sampai obat-obatan. Kok pakai obat-obatan, Pak? Iya, karena bisa jadi itu membantu mengendalikan basal metabolisme ataupun efek termal ataupun regulasi-regulasi hormon tertentu. Saya tadi malam atau kemarin sore ya, nge-tweet soal begadang atau kurang tidur itu menyebabkan leptinmu turun, grelinmu naik. Jadi kamu cenderung lapar terus, nggak kenyang-kenyang, cenderung pengen ngemil kalau begadang. Tapi mager, nggak mau keluar, ya sudahlah, yang ada apa gitu kan. Cenderung ya, cenderung artinya tidak mutlak, cenderung itu. Sehingga orang yang begadang pada akhirnya akan cenderung lebih mudah gemuk. Nah itulah banyak orang yang langsung menanyakan, ya enggak, saya begadang, stres, garap tugas dan yang lain nggak sempat makan, nggak sempat makan. Sekarang atau malam itu hormonmu belum langsung berubah, tapi besok paginya, besok siangnya hormonnya baru masih dampak, gitu ya. Jadi kita akan juga belajar atau bahkan mungkin sampai operasi sedot lemak, pengangkatan jaringan lemak. Karena dulu kalau sebelum masalah anak balita ini ada anak usia SD gemuknya minta ampun di Jawa Barat juga. Laki-laki, depannya A. Ya, nggak usah disebut namanya. Kita bukan untuk spill identitas, hanya kasusnya aja yang bisa untuk kita pelajari bersama. Itu semua disiplin ilmu, dokter, fisioterapis, gizi, semuanya hadir di situ ngasih kompetensinya masing-masing. Bahkan kalau perlu, dia akhirnya beradanya sudah kurus loh. Kulitnya yang tinggal banyak banget. Kalau kalian mengikuti, dia udah kurus, udah gemuk banget sampai renang dan yang lain tuh. Itu termasuk kesuksesan di mana sebagai tenaga kesehatan kita bareng kerja. Gitu. Dan gizi doang bisa kerja orang. Gizi memang yang utama, maka paling atas.
Tapi kalau itu nggak bisa, ya harus ada obat, harus ada operasi kalau memang membutuhkan, gitu ya. Oke. Kemudian terapi gizi, kita fokus ke situ, kita nggak fokus ke aktivitas fisik, kita nggak fokus ke terapi perubahan perilaku, karena bukan ke situ konsepnya, kita akan ke terapi gizi. Terapi gizi yang bagaimana sih? Kan mbak ini misalnya, berat badannya berlebih, latar belakangmu kan beda-beda. Kebiasaanmu beda-beda. Apa iya harus makan ini? Harus makan ini? Begitu? Nggak bisa. 1 minggu mungkin bisa ngikutin. Tapi kan obesitas itu harus diturunkan gradual biar tetap aman. Ya, nanti kenapa harus aman, Pak? Saya jelaskan. Ada beberapa strategi lain. Maka harus disesuaikan dengan kebiasaan makan. Saya nggak biasa makan nasi pakai jagung, nggak bisa nelen jagung saya. Bisa. Maka jangan sarankan jagung untuk semua pasienmu, untuk semua klienmu. Jagung kan seratnya tinggi, glikemiknya rendah. Jadi silakan konsumsi jagung. Silakan konsumsi bekatul atau diet bekatul. Bekatul instan itu di apa namanya di supermarket ada. Pak, tapi saya bukan ayam. Dia bisa makan ayam, ayam makannya bekatul. Bukan ayam, saya nggak bisa makan bekatul. Ya sudah, mau lebih keren lagi, makanlah oats. Oats kan bekatulnya kulit harinya gandum. Dia gandum yang kering. Sama aja sebenarnya, cuma lebih keren aja. Oh kalau oats saya mau. Oh kalau muesli saya mau. Oh kalau granola saya mau. Oh, betul nggak apa-apa, karena mungkin kastanya lebih rendah. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah, makanya harus dikaji. Nah, di dalam kita menerapkan diet apa yang kira-kira sesuaikan dengan pola klien kita. Teman-teman nanti merecall, FFQ, apa sih makanan yang sering dikonsumsi gitu. Kemudian budayanya gimana? Latar belakang tradisinya gimana? Bisa nggak menyediakan makan itu? Saya kemarin mendampingi teman-teman dosen seluruh Indonesia ke Rumah Sakit Panti Rapih. Hari Selasa para Rabu saya lupa. Di sana ada klinik obesitas di lantai 6. Lantai 6, lantai 6, lantai 6. Klinik Katarina. Saya masuk, terus eh, diinformasikan itu ada diet Mediterania dengan kearifan lokal. Ya, nanti kita akan belajar diet Mediterranean juga. Nah, di sana disampaikan, setiap klien itu kalau nggak bisa memenuhi hitungan-hitungannya, anjuran gizinya, bisa kok pesen. Nah, harapannya kamu menyediakan sendiri, kan? Kamu punya kemandirian untuk menentukan sesuai dengan harapanmu, keinginanmu. Tetapi kalau ternyata saya nggak bisa masak, saya nggak bisa mengadakan bahan makanan tersebut, ya sudah, pesan aja dari sini gitu. Jadi dia malah memanfaatkan peluang itu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin pesan harganya lebih mahal lagi. Satu box kemarin ada yang 85.000. Satu box makanmu untuk diet. Sekali makan 85 sampai 100. Teman-teman saya di Jakarta melayani, ya, teman-teman sekelas saya, satu angkatan sama saya, membuat apa namanya catering diet di Jakarta, langganannya artis-artis. Setiap hari dia ketemu artis. Berapa? Seporsi 100 sampai 200 per apa-apa. 200 mau, mau. Karena mereka tahu produk ini bukan produk abal-abal. Produk ini bukan nasi oseng-oseng ayam misalnya yang itu kalorinya berapa, tujuannya apa. Orang itu hanya untuk aku dan nggak bisa untuk dia karena sudah personalized. Bagaimana biar personalized? Sesuaikan dulu BMR-mu berapa, kebutuhanmu bagaimana, inimu bagaimana, sehingga mungkin menunya lo kok cuman begini, ini mah masak sendiri bisa, tapi kan ibu nggak tahu jumlahnya harus berapa, bahan makanannya yang bisa apa aja, cara ngolahnya bagaimana, porsinya berapa, dan kombinasinya bagaimana. Oh iya, ya sudah, terima bayar aja dan makan. Ya, 200.000 per pack bukan berarti makanannya mahal-mahal, ilmunya yang mahal. Ya, jadi teman-teman jangan hanya fokus pada
mata kuliah sosioantropologi yang belajar budaya makan, habis itu lupa. Terus belajar mata kuliah gizi dasar ataupun meta makro, menghitung kebutuhan gizi, habis itu lupa nggak bisa menghubungi. Itu semuanya terkait semuanya. Dan kalau teman-teman bisa mengaitkan, itu duit. Uangnya banyak, semakin ke sini semakin banyak orang peduli dengan kesehatan. Siap keluar uang berapapun. Yang penting saya kurus dalam sekian hari atau sekian bulan. Yang penting saya sehat karena saya punya penyakit ini misalnya. Urusan duit gampang, saya bisa cari, tapi kesehatan susah. Nah, kita manfaatin itu karena kita punya ilmunya. Ya, ya ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Tadi sudah saya sampaikan, peluangnya gede banget, tapi jeleknya adalah karena kita nggak show off, karena kita cenderung minder, karena kita mendingan alah belajar gizi yang penting saya bisa lulus mata kuliah ini udahlah. Akhirnya banyak nutrisionis dadaan, coach labelnya, ya toh, nggak belajar gizi, bisa menurunkan berat badan atas pengalaman sendiri, terus bikin kelas diet. Saya sering kali harus berdebat dengan orang-orang seperti itu. Yang buka kelas diet 1 juta, dijamin turun 3 kilogram, 4 kilogram dalam 1 minggu. Orang ngikutin nggak? Orang akan ngikutin nggak? Ngikutin lah, menarik banget kok. Pengalaman saya bisa turun begini. Ini berat badan pre dan post saya, misalnya. Mau nggak ikut saya? Tak ajarin kelas diet. Nah, banyak orang tertarik. Padahal nggak belajar dietetik, nggak belajar sosioantro, nggak belajar kuliner, nggak belajar gizi dasar dan yang lain. Nah, banyak sekali ahli gizi dadakan dan kita sebagai seorang tenaga gizi perlu meluruskannya. Meluruskannya bagaimana? Fat diet itu tampak cantik, menarik, cepat, eye-catching, 1 bulan turun 10 kilogram, 20 kilogram dan yang lain. Bahkan salah satu artis ditantang, kamu turun 15 kilogram dalam 3 bulan atau berapa, tak bayar 150 juta. Pernah dengar? Siapa? Kenapa? Loh, itu bisa. Akhirnya orang-orang yang pengen, jor-joran kalau pengen turun berat badan segini. Itu bisa. Nah, teman-teman, ini kata kunci nih di nomor 2. Kalian harus pahami betul dan infiltrasi betul, diingat betul bahwa penurunan berat badan yang sehat itu sekitar 0,5 sampai 1 kilogram saja setiap minggunya. Ya, saja. Ketika melakukan aktivitas berlebih, deposit kalori berlebih, puasa ekstrim, intermittent fasting yang ekstrim, 1 meal a day, hanya makan sedikit, nggak ngapa-ngapain untuk mengejar penurunan kebutuhan, penurunan input, ternyata menghasilkan penurunan berat badan ekstrim cepat atau enggak? Iya, itu nanti betul. Ekstrimnya 1 minggu turun banyak bisa enggak? Bisa. Di NIU kan saya bilang kan gitu. Bisa seminggu turun 5 kilo. Ketika inputnya super duper kecil. Sedangkan BMR-nya jantungnya tetap harus kerja. Aktivitas fisiknya harus tetap ada. Dan dia harus ada pengolahan makanan juga. Jadi outputnya yang gede. Akhirnya bisa turun sampai 5 kilo. Teman-teman saya informasikan bahwa ketika turun lebih dari 1 kilogram per minggu, yang turun bukan jaringan lemak yang kamu harapkan itu. Yang turun justru massa otot. Yang turun justru massa air, yang turun justru massa tulang. Jadi free fat mass yang turun, lean body mass yang turun. Padahal itu yang harusnya dijaga. Yang diturunkan jaringan lemakmu aja yang lewat-lewat di kanan kiri ini yang diturunin, bukan massa air. Oke? Jadi ketika turunnya banyak, yang turun justru bukan lemak. Oh, berat badanku turun banyak banget, puji Tuhan, senang sekali. Sebentar, yang turun bisa jadi bukan massa lemak. Lemaknya tetap. Oke? Nah, 0,5 sampai 1 kilogram per minggu itu bisa diturunkan dengan upaya sifatnya harian, di mana setiap hari kita perlu cutting 500 kalori, kilokalori setiap hari. 500 kilokalori yang 1 hari. Maka harus sekitar 3.500 kilokalori. Ya,
3.500 kilokalori itu kalau digramkan dan dikilogramkan cuma setengah kilogram. Kan energimu cuma lewat makan. Kalau nggak lewat makan kan memanfaatkan cadanganmu. Kalau kamu bisa menurunkan asupan energimu 500, maka kan yang kepakai cadangan energimu 500. Ya enggak? Karena mau nggak mau otakmu harus bekerja toh. Enggak, jantung stop dulu sebentar. Enggak toh. Karena saya nggak makan atau saya makannya cuma turun 500. Ya, mau nggak mau kan 500-nya juga harus dipenuhi toh. Nah, dipenuhnya lewat pemecahan jaringan atau cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Antara lain ada glikogen, antara lain ada jaringan lemak, antara lain ada jaringan otot. Urutannya itu, yang dipecah dulu glikogen. Glikogen hepar, bukan glikogen otot. Ya, glikogen hepar dipecah. Glikogen hepar sudah habis, massa jaringan lemak baru dipecah. Massa jaringan lemak habis, baru otot yang dipecah. Gitu ya. Jadi apa namanya, setengah kilogram penurunan berat badan itu setengah kilogram penurunan massa otot. Maaf, massa lemak. Setengah kilogram penurunan massa lemak muncul dari penurunan 500 kilokalori setiap harimu. Kalau kebutuhanmu tadi di sini 2.100, maka kalau kamu mau turun berat badan setengah kilogram setiap hari, energimu kamu harus kasih lewat makan. Berapa kilokalori? Yang mana? Wah, teman-teman lulus. Kebutuhanmu 2.100, biar bisa turun 2,5 kilogram dalam 1 minggu, maka setiap hari asupan energimu harapan 1.600. Nah, tadi kebutuhan saya 2.100. Iya, 1.600 itu silakan itu dikonsumsi. Apakah aman? Aman, Mbak? PNS-nya itu PNS-nya orang-orang kayak gitu. Di sini ya, kita boleh mengonsumsi 1.600, 2.100 dikurangi 500 menjadinya 1.600. Boleh konsumsi 1.600 di bawah kebutuhan gizi harian. Tetapi yang penting masih di atas. Manifest di Twitter itu pinter banget urusan ini karena mereka pinter menurunkan berat badan. Saya harap teman-teman setelah ini bisa lebih, ini bidangmu. Ini atas BMR. BMR-mu cuma 1.300 sampai 1.500. Jadi kalau dapatnya 1.600 boleh, boleh. Yang penting di atas BMR. Itu kata keywordnya. Ya, jangan sampai menurunkan kebutuhan energi di bawah BMR. BMR-mu 1.300 misalkan. Kamu ternyata asupan makannya cuma 1.100. Otakmu akan bekerja? Orang. Jantungmu akan bekerja dengan baik? Orang. Karena kebutuhan jantungmu, otakmu, parumu buat kerja 1.300. Tapi kamu cuma inputnya 1.100. Nangkep toh? Lupa, tapi kan masih ada jaringan tubuh. Cadangan jaringan tubuh. Iya. Maka harus dipecah. Tapi kalau dipecah masih di bawah 1.100, itu yang bahaya. Itu namanya nanti low calorie diet. Itu nggak baik. Very low calorie dan low calorie itu nggak baik. Selama itu di bawah BMR. Kalau mau tetap melakukan itu, pastikan di kanan kirimu banyak nakes. Jadi kalau ada apa-apa, gampang. Tapi kalau kamu, maaf, orang miskin, nggak bisa ngapa-ngapa, cuman tahu informasi cutting-cutting-cutting-cuttingnya, penurunan kalori, kamu sakit dan kamu meninggal, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Nah, orang-orang bisa melakukan kayak gitu gimana? Ya karena kanan kirinya diawasi betul dengan nakes. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman, BMR itu menjadi keyword tadi.
Oke, kalau itu baru cutting lewat asupan. Kalau asupannya diturunkan, inputnya inputnya turun, biar berat badannya makin turun lagi, maka kan outputnya yang dinaikin lagi. Dan BMR bisa dinaikin lagi, cenderung tidak, cenderung menaikkan BMR. Maka thermal bisa dinaikin, bisa, ya tinggal akan kamu konsumsi. Kan tadi di sini lemaknya 20, 25, proteinnya 10, 15, derajatnya 50, 65, ya toh? Menaikkan thermal yang punya efek thermal ini yang perlu diperbanyak, yaitu protein. Maka protein jangan 10 sampai 15, bolehlah 15 sampai 20. Nah, kok yang diturunkan apa? Karbohidrat bisa diturunkan. Ya, efek thermalnya jadi naik, pengeluaran energinya jadi lebih banyak. Aktivitas fisiknya dilakukan dengan giat. Maka jangan kamu kurus kalau kamu cuma cutting. Pengen konsumsi nggak kamu perhitungkan apa yang aktivitas fisik yang harus dilakukan, kamu nggak melakukannya. Jangan harap kurus. Oke? Ya, jadi aktivitas fisik mau dilakukan. Setidaknya 30 menit setiap hari sampai 1 minggu. Itu nanti 150 menit sampai 180 menit setiap minggu bisa membantu menurunkan berat badan yang tadinya potensinya hanya 1 sampai 2 kg per minggu bisa sampai angka di atas itu. Dan itu masih dalam batas aman. Karena yang turun bukan massa otot, bukan massa air, bukan massa tulang, tapi massa lemak. Paham? Nah, di sini ada 10 diet. Ada fat dietnya, ada diet yang memang sudah approved, scientifically approved, mulai dari diet Mediterania, DASH diet, therapeutic lifestyle diet, jadi diet dari wilayah Mediterania, diet untuk stop hipertensi, diet untuk therapeutic lifestyle diet itu tipikal diet untuk masalah jantung dari Amerika. Kemudian ada diet keto, ya sering ya beberapa waktu lalu diet keto, karbohidrat sama sekali nggak makan itu karbohidratan, ini makan lemaknya boleh gitu misalnya. Ada diet Ornish, ada diet paleo, ya diet paleo itu nggak mau makan produk kemasan, jadi sealami yang mungkin karena paleo itu zaman dulu, paleolitikum, era zaman batu. Di saat zaman batu tidak ada susu karena sapi belum dipelihara saat itu. Di zaman batu tidak ada serealia. Di zaman batu adanya daging mentah atau meminimalkan pemasakan, sayuran, buah, gandum utuh dan yang lain. Yang dimakan itu diet paleo. Kemudian ada veganism. Kemarin beberapa sudah saya sampaikan. Ada juga intermittent fasting, ya 12-12, 10, 14, 8, 16, 24. Teman-teman semoga paham ya maksud saya ya tentang intermittent fasting, angka-angka tersebut. Ada juga diet AHEI. Itu kemarin ada di Twitter, Pak saya boleh tolong jelasin diet AHEI? Oh ya, nanti tak tanya mahasiswa saya biar ikut mempelajari diet AHEI. Ya, kemudian juga ada one meal a day, sehari cuma makan sekali doang. Either sarapan, makan siang, atau mungkin cuma makan malam yang kemudian hari selama 24 jam enggak konsumsi yang memberikan energi lagi, cuma minum-minum aja. Nah, teman-teman silahkan. Semuanya ini memberikan apa namanya ya, kedisiplinan tersendiri atau tidak disiplin juga. Karena ada beratnya atau tidak beratnya juga untuk dilakukan terus-menerus. Ingat, penurunanmu misalnya, maaf ya Mbak ya, kamu wajib turun 5 kilo, 6 kilo, atau maaf 10 kilo biar hitungannya gampang. 10 kilo, maka butuh 10 minggu, ya toh? Ora iso 1 bulan bisa enggak? Ya kan? Ini kita otaknya harus ke arah aman, kan 10 minggu. 10 minggu, sekilo per minggu. 10 minggu artinya 3 bulan kurang dikit, ya. Ketika 3 bulan dikit kan berarti tidak berarti dietnya hanya Senin Kemis aja. Ya toh?
Tidak ada cheat day. Ya, tak? Harus rutin setiap hari. Menurunkan 500, nurun 500, betul? Ketika kamu ada cheat day, tadi yang disampaikan Serafina, turunnya cepat, tapi habis itu melonjaknya lebih tinggi dibandingkan angka semula. Itu. Nah, itu ketika ada cheat day, ada ketidakdisiplinan, adherence-nya kurang. Nah, kok bisa orang disiplin tidak disiplin? Karena tidak sesuai dengan budayanya, tidak sesuai kebiasaannya. Tadi yang di depan itu tadi ya. Nah, diet-diet ini punya kelemahan dalam tanda kutip yang membuat seseorang jadi tidak mau mengikuti dengan disiplin. Tidak bisa disiplin dalam jangka panjang, bisa cuma 1 minggu aja, habis itu capek. Nah ya, nah teman-teman, sebelum saya mendiskusikan semuanya ini, silahkan kalian nanti kelompok dua orang, sesuai absennya aja. Saya nggak usah ribet-ribet atau terserah dua orang, tapi bukan berarti cuma satu kerja aja, yang satu cuma damping. Enggak, dua orang, artinya misal ya maaf Pak, kamu sama kamu topiknya sama, tapi golek jurnal dewe, dewe. Karena ini kelompok itu maksudnya cuma klaster diet aja. Karena di sini teman-teman akan mandiri cari sendiri-sendiri. Misal absen atas sama bawahnya itu diet Mediterranean. Silakan cari jurnal bicara tentang weight loss and Mediterranean diet. Pelajari. Yang sebelahnya juga sama, weight loss and vegan diet Mediterranean. Kita fokusnya ke weight loss ya, bukan ke topik ini bagus untuk jantung, ini bagus untuk no. Kita fokusnya sekarang ke weight loss. Jadi keywordnya silakan pakai weight loss, penurunan berat badan dan diet itu sesuai urutan kalian, gitu ya. Nanti satu aja, enggak usah banyak-banyak, satu. Terus nanti kalian punya waktu sekitar setengah jaman, gitu ya, setengah jam untuk mencari dan coba membaca. Bener nggak sih diet Mediterania bisa untuk weight loss, program weight loss? Aman nggak sih? Termasuk fat nggak sih? Fat diet itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Kamu baca, gitu ya. Nanti kita di sesi di pertemuan menjelang akhir pertemuan hari ini kita coba brainstorming dulu. Kamu dapat apa? Kamu dapat mungkin nggak semuanya. Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Dan besok pertemuan besok saya akan jelaskan semuanya ke kalian. Oke? Ada yang mau tanya dulu? Bisa dipahami ya? Gitu. Oke, silakan teman-teman. Saya tidak hafal absensi kalian, tapi monggo lah. Eh, eh, Cari duduk yang enak, yang nyaman. Silakan, tidak harus posisinya kayak gini, berpindah-pindah boleh, tetapi tidak banyak ngomong karena kita fokusnya gerak. Ngomong kecuali ini maksudnya apa ya? Kamu dapat itu, kamu dapat. Jangan sampai jurnalnya sama, ya, antara satu dengan sebelah. Oke, monggo teman-teman boleh mulai sekarang. Silakan bisa dimulai. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman sudah berdiskusi dengan diri sendiri, mencari terus mulai membaca dan mulai mendapatkan niat-niat yang ada di list itu maksudnya apa dan apa yang itu mungkin teman-teman nanti bisa report tapi enggak saya mau tanya yang dapat omat 1 meal a day bisa menyampaikan salah satu ini dari yang mendapatkan omat bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain. Mari silakan fokus terbatas ya, fokus ke salah satu dari tiga. Apa yang kalian dapatkan? Saya nggak mau minta.
Dan Pak perlu secara fisik kita disuruh kan ini dari pola makan sehari satu hari. Terus, tapi mungkin bukan gula, glukos. Glukos itu hasil digesti dari karbohidrat. Otak kita butuh glukos untuk makan. Kita makan seperti dan lain-lain. Output akhirnya adalah glukos. Kalau kita makannya cuma satu biji, glukosnya ada dalam tubuh kita makan dua dari makan itu kita dapat glukos. Insulin tidak dikeluarkan karena tidak ada glukos. Insulin tidak dikeluarkan, tidak ada glukos, maka tidak ada glukosnya. Glukos sama sekali konsumsi makanan sangat di insulin dikeluarkan tetapi tidak terlalu tinggi. Kalau kita makannya banyak, insulinnya banyak, makanya banyak banget nih mau keras. Insulinnya akan diproduksi lebih banyak dan glukos. Jadi kalau kita yang konsumsi banyak karbohidrat, kalau banyak glukosa, insulinnya naik terus, terus. Ya, terima kasih dari kelompok One Minute dari kelompok atasnya EI. Siapa yang dapat kembali? Boleh disampaikan? Barangkali ini menjadi sesuatu yang baru dikenal, belum banyak orang dengar ya. AHEI, boleh dijelaskan? Oh. Dari perbuatan dengan suami yang begitu mungkin orang akan alternatif eating indeks pola makan alternatif yang sifat gitu ya, karena indeks maka ada range angkanya dia 0 sampai 110, makin tinggi makin baik atau makin jelek. Makin tinggi angkanya makin sifat pola hidup seseorang. Ini berjalannya sekitar sini guys. Yang kemudian yang tinggi dan
saya tidak mau belajar Kemudian tadi didasarkan pada tugas komponen komponen yang tinggi di atas budaya membuang individu pada masalah dan kelompok omega rantai panjang jika lemak dan asam lemak tadi dan tidak dapat menerima dari ganda omega 3 rantai. Jadi semakin diskonnya semakin pola yang diterapkan oleh seseorang. Nah, bahan makanan yang diskon ini kalau kamu mau sebut makanan yang sebelum suatu Dan empat komponen yang dianggap dia menghindari atau masukan benda atau minuman yaitu minuman manis dan dua daging merah dan makan kemasan dan begitu. Ini adalah bahan-bahan yang punya skornya. Jadi kalau kamu mau konsumsi itu skor rendah, tetap ya ada makanan sekolahan sudah ada video, daging merah. Kita ngomong sekali dalam yang berbeda. Makanan itu skornya rendah. Saya kalau saya itu ternyata kalau itu konsumsi ini konsumsi itu skor itu rendah. Bersandingan dengan yang lain sebetulnya skor lebih tinggi. Atau ya, ini skornya tidak harus seperti ini. Skor ini. Dan komponen yang konsumsi kita mendapat dia itu akan komponen. Dari yang sama berbeda kita. Jadi itu tidak berhubungan dengan pada sering berjenis. Ya, karena itu sebenarnya aku konsumsi ini skor B, aku konsumsi ini skor rendah. Ya harus skor yang tapi tidak menggunakan kan? Jadi kalau digunakan itu ya, itu belajar ya, aku sih signifikan besar itu apa yang ada di belajar sekolah belajar tapi menurut paham karena belajar bisa harus berpikir jadi pada itu nanti berkata semua sampai sih bisa. Oke, terima kasih dari itu skor yang baru ya, baru pertama dengar pertama hari alternatif kalau itu indeks kita seperti belajar kita belajar ini PPH kalau Indonesia pola pendapatan itu pun kalau ada yang dari kementerian itu ya atau mungkin teman-teman belajarnya
Indeks sekarang di Indonesia hampir jarang sekali diet-diet yang cepat. Karena yang lain silakan kalau ini bisa dengan kalian sudah mencari, silakan pelajari sendiri tentang diet yang kalian sudah sebut. Kalau tadi misalnya seperti ini kan tentang diet, itu kok kayaknya semuanya penting ya buat dibaca. Monggo kalian bisa pelajari. Yang bagus artikel, resource artikel itu banyak. Tapi makin lengkap lagi kalau judulnya itu bukan artikel research, tapi review. Atau tulisan artikel review, maka penjelasannya jauh lebih detail. Maka teman-teman bisa cari literaturnya nanti. Misalnya gue dari weight loss, koma gitu ya, sama artikel review. Kalau review itu nanti mungkin lebih banyak lembar-lembarannya, tapi lebih detail belajar tentang definisinya apa, penjelasannya gimana, dampaknya gimana, lebih detail. Kalau artikel research itu cuma satu penelitian. Kalau review nanti berbagai penelitian yang dikompilasikan apa tulis. Jadi teman-teman akan punya penjelasan lebih detail. Monggo nanti bisa dipelajari dan di depan kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang weight loss management. Gitu ya. Ini saya cukupkan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat siang.